Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Mengapa sering terjadi kita baru menyadari terang Allah justru ketika kita berhenti merasa paling tahu arah hidup? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Sabtu 3 Januari 2026, kita merenungkan Sabda Tuhan dalam suasana Tahun Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai terang bagi dunia. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya bab 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dalam bahasa Ibrani, ayat ini menyebut kata or yang secara dasar berarti terang yang menyingkirkan kegelapan. Or di sini bukan sekedar cahaya fisik, melainkan cahaya kehadiran Allah yang memberi arah, kehidupan, dan harapan. Selanjutnya, Injil Yohanes bab 1 ayat 29 menyebutkan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam bahasa Yunani, Injil Yohanes ini secara konsisten menggunakan kata phos yang berarti terang yang menyinari dan menyatakan kebenaran. Phos bukan hanya sesuatu yang terlihat, melainkan realitas ilahi yang membuka mata dan hati manusia. Mengenai keterhubungan makna, hari ini kita Yesaya dan Injil Yohanes menggemakan satu sama lain melalui kata or dan phos yang arti dasarnya sama, yakni terang. Keterkaitan kedua kata ini memiliki makna bahwa terang Allah yang dahulu dinubuatkan sebagai janji kehadiran mencapai pemenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus yang hadir, dikenali dan disaksikan di tengah dunia. Letak tradisi suci. Kitab Yesaya merumuskan secara bertahap antara abad ke-8 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Namun jauh sebelum dituliskan, iman akan kehadiran Allah sebagai terang umatnya sudah dihidupi dan diwariskan dalam tradisi Israel. Sementara itu, Injil Yohanes ditulis sekitar akhir abad pertama sebagai kesaksian iman gereja perdana yang mengalami bahwa terang itu bukan hanya dinantikan, tetapi telah hadir dan tinggal di antara manusia. Dengan demikian,
sebelum menjadi teks tertulis dalam Injil, sabda ini terlebih dahulu sudah menjadi pengalaman hidup umat beriman. Sharing pengalaman iman pribadi. Dalam dunia akademik dan penelitian, saya senantiasa belajar bahwa terang tidak selalu datang dalam bentuk kepastian instan. Sebagai dosen dan peneliti, saya dituntut untuk terus belajar, memperharui cara berpikir, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Baik dalam ilmu hukum yang saya tekuni, metodologi maupun teknologi. Di tengah tuntutan itu, saya menyadari bahwa kata Ibrani or dalam kitab Yesaya dan kata Yunani pos dalam Injil Yohanes yang arti dasarnya terang bukanlah simbol kenyamanan, melainkan panggilan untuk berjalan jujur, konsisten, dan rendah hati. Terang Allah sering bekerja bukan dengan menyingkirkan semua pertanyaan, tetapi dengan memberi cukup cahaya untuk melangkah satu tahap demi satu tahap berikutnya. Refleksi sabda hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah kita sungguh-sungguh mencari terang atau hanya ingin pembenaran atas pilihan kita sendiri? Terang sejati tidak selalu membuat segalanya mudah, tetapi selalu membuat arah yang jelas. Di dalam Kristus, or kata Ibrani dan pos kata Yunani yang artinya terang, tidak hanya bersinar dari kejauhan, melainkan menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari. Panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini kita diajak untuk memberi ruang hening agar terang Tuhan dapat berbicara. Tidak tergesa-gesa bereaksi, tetapi membiarkan kebenaran menerangi penilaian kita. Menjadi terang kecil bagi sesama melalui sikap jujur dan setia. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat.